Halo Sobat Ilmuwan Muda, kali ini jumpa lagi di YouTube kesayangan Anda, yakni channel Ilmuwan Muda. Nah, kali ini bersama saya, Ulfa Rahmah, dari Kediri, teman-teman. Sekarang saya bekerja di salah satu TV lokal di Kediri, yaitu adalah JTV Biro Kediri. Selain itu, saya juga sebagai tutor bahasa Inggris dan juga penulis. Lalu teman-teman pastinya kepo ya, seperti apa prospek dari sastra Inggris? Tetap saja di YouTube channel Ilmuwan Muda. Buat teman-teman yang juga belum subscribe ataupun like, bisa langsung aja subscribe di YouTube channel Ilmuwan Muda. Nah teman-teman, buat kalian pastinya juga merasakan bingung ya, untuk lulusan sastra Inggris itu mau jadi apa sih? Sedangkan sastra Inggris itu adalah suatu ilmu yang murni. Dulu itu saya juga merasakan seperti teman-teman, saya wondering, bertanya-tanya, sastra Inggris itu nanti lulusannya jadi apa nih, jadi gini. Akhirnya waktu itu saya explore diri untuk mengenai potensi-potensi apa yang bisa digali dari jurusan sastra Inggris. Di sastra Inggris itu teman-teman nanti di semester 5 bakal ada pemfokusan. Salah satunya itu adalah English teaching, terus ada tour guide, terus ada translator, terus dan juga beberapa konsentrasi lainnya teman-teman. Waktu itu saya mengambil English teaching karena saya suka mengajar. Jadi saya ingin mengeksplor diri saya untuk mengajar, dan disitulah saya menemukan jiwa saya ketika mengajar. Jadi untuk lulusan sastra Inggris itu sendiri sebenarnya luas teman-teman. Kalian bisa menjadi tutor bahasa Inggris, kalian bisa menjadi penulis, dan kalian bisa jadi tutor sesuai dengan apa yang kalian sukai. Kalau misalnya kalian suka dengan apa ya namanya, dunia jalan-jalan nih teman-teman, kan nggak munafik ya, teman-teman tuh suka jalan-jalan, kalian bisa langsung aja coba apply di gate tour atau di travel yang mungkin agensi-agensi yang bisa menerima kalian, jadi sekaligus kerja dan juga hobi kalian. Oh iya Sobat Ilmuwan Muda, jika tadi kita sudah membahas mengenai konsentrasi yang ada di sastra Inggris, kita itu bisa mengembangkan loh dari konsentrasi tersebut. Seperti halnya sekarang saya bekerja di salah satu stasiun TV lokal yang ada di Kediri, yaitu JTV Biro Kediri. Nah pastinya teman-teman bingung ya, apa korelasi dari jurusan sastra Inggris lalu bekerja di pertelevisian. Jadi waktu itu karena saya sudah mengurangkan idealis saya, sastra Inggris harus bekerja sesuai dengan keilmuannya. Waktu itu saya menggali lebih mengenai apa aja sih yang bisa saya ambil dari perkuliahan yang sudah saya tempuh selama 4 tahun. Dan waktu itu karena memang jurusan sastra Inggris khususnya konsentrasi linguistik itu menjadikan saya mengubah mindset saya bahwa kerja itu tidak harus sesuai dengan apa jurusannya, tapi apa yang bisa kita lakukan dan passion kita. Kalau misalnya dulu itu saya di waktu kuliah, selain di jurusan sastra Inggris, saya juga mendalami di radio teman-teman. Jadi di situ saya mengasah mengenai public speaking saya, komunikasi saya, dan akhirnya waktu itu sedikit cerita, ada audisi televisi di Kediri dan saya mencoba. Waktu itu memang benar-benar apa ya, sesuatu hal yang baru karena saya berangkat dari tutor bahasa Inggris menjadi presenter. Wah pastinya hal yang begitu menantang ya teman-teman. Jadi awalnya saya mengajar bersama anak-anak kecil, lalu saya menjadi presenter. Tapi disitulah lagi-lagi ilmu saya ternyata dipakai teman-teman ketika di bahasa, di jurusan bahasa kan kita menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi. Sama halnya di menjadi presenter, karena presenter itu mentransfer informasi khususnya yaitu berita menggunakan bahasa. Jadi tetap bahasa itu digunakan teman-teman. Jika tadi saya sudah menyebutkan kalau misalnya saya menjadi presenter di salah satu TV lokal di Kediri, JTV, saya juga memiliki pekerjaan bayangan atau biasanya disebutnya freelance teman-teman. Jadi saya freelance mengajar, waktu jam kerja saya sudah selesai, saya mengajar karena menurut saya itu mengajar bukanlah suatu pekerjaan tapi adalah tanggung jawab, karena kita memiliki ilmu harus estafet teman-teman. Jadi kalau misalnya ilmu itu nggak sampai di situ saja, kita ada tanggung jawab untuk menyalurkan ilmu itu lagi sampai ilmu itu benar-benar nggak berhenti. Jadi di mengajar itu saya menemukan jiwa saya, tapi kalau untuk presenter itu saya menemukan gaji saya teman-teman. Jadi nggak munafik ya untuk kita, kenapa kalau misalnya kita bisa melakukan dua hal sekaligus, kenapa harus satu gitu teman-teman. Selain itu teman-teman, di sela-sela kelonggaran saya nih, saya juga menulis karena saya suka menulis. Jadi kalau kita menulis itu kita lebih bisa eksplor diri kita mengerti apa yang
diinginkan oleh diri kita. Kalau teman-teman boleh follow aja ya di IG puisi saya, itu namanya Sembari Pulih. Di situ adalah coretan-coretan saya menulis apa yang menjadi berangkat, karena tulisan itu katanya teman-teman berangkat dari kegelisahan. Jadi kalau misalnya nggak gelisah itu susah dalam menulis. Tapi ya sometimes bener teman-teman, kita butuh namanya apa ya, segejolak diri dulu, apa yang kita alami baru kita bisa menulis. Jadi di Sembari Pulih itu, di salah satu Instagram itu saya juga mendapatkan benefit juga teman-teman dari menulis yang awalnya hobi. Jadi kalau misalnya ada teman lain dia butuh copywriter atau butuh untuk mengisi voice over, saya biasanya juga melayani voice over untuk company atau iklan seperti itu. Teman-teman sobat ilmuwan muda, jadi pandangan masyarakat mengenai sastra Inggris sendiri itu nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Sastra Inggris itu pasti dibilang kamus berjalan dan pastinya pinter bahasa Inggris, tapi di balik itu teman-teman bisa eksplor lebih dari itu bahkan. Jadi ayo mari kita apa ya namanya, rusak stigma-stigma orang-orang yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu hanya di lingkup bahasa Inggris saja. Ternyata bahasa Inggris itu luas, sastra Inggris itu luas, kita mau jadi apa itu kita sangat-sangat bisa. Bahkan kalau misalnya dari cakupan pendidikan atau sastra Inggris ya teman-teman, kalau misalnya sastra Inggris itu kita bisa ke perusahaan nih, perusahaan yang mungkin dia itu mengenai ekspor impor itu juga bisa. Terus untuk bimbingan belajar, kayak misalnya di Kediri ada Pare itu terkenal banget dengan kampung Inggris teman-teman. Jadi di situ kalian bisa jadi tutor ataupun jadi staff di kampung Inggris. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini semester 7 atau semester 5 bahkan semester 1 udah ngerasa, aduh aku salah jurusan nih, ntar aku keluar mau jadi apa ya, teman-teman nggak usah gundah gulana seperti itu. Karena kalau misalnya kita mengetahui potensi diri kita sendiri dengan dibantu akademik, pasti nanti pekerjaan yang bakal mencari kita teman-teman. Jadi kadang ada orang yang bilang jangan sampai kamu mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kamu. Seperti itu. Tetap semangat buat teman-teman untuk mencari pekerjaan, karena apa ya, sesuatu hal itu nggak bisa tiba-tiba, harus benar-benar dijemput, harus diikhtiarkan, dan juga harus melalui proses yang panjang. Seperti itu. Cukup sekian teman-teman sharing kali ini mengenai prospek kerja lulusan sastra Inggris. Jangan lupa untuk kalian yang masih bingung nih, bisa langsung aja komentar di channel YouTube-nya Ilmuwan Muda, dan juga jangan lupa subscribe dan juga like ya teman-teman. Kalau misalnya kurang lengkap atau kurang gimana, bisa langsung aja DM di Instagram saya @ulfarahma _ di belakang. See you. Salam dari kami, salam Ilmuwan Muda. Sebutnya freelance teman-teman, jadi saya freelance mengajar. Waktu jam kerja saya udah selesai, saya mengajar, karena menurut saya itu mengajar bukanlah suatu pekerjaan, tapi adalah tanggung jawab. Karena kita memiliki ilmu harus estafet teman-teman. Jadi kalau misalnya ilmu itu nggak sampai di situ saja, kita ada tanggung jawab untuk menyalurkan ilmu itu lagi sampai ilmu itu